Valgadaba tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat aneh, semacam ringkian tapi juga seperti auman yang panjang. Tanpa ku ketahui asal usulnya, tiba-tiba pula badanku sudah berada di atas kepalanya yang sangat besar. Sekilas muncul rasa asik di dalam perasaanku, seolah-olah aku sedang naik buruk. Valgadaba membawaku ke puncak bukit. Ia memutar badannya, kemudian berhenti tepat di arah mana tadi aku menatap tanah airku Indonesia. Gelap, keremangan dan cahaya bergantian memancar langit ke tanah air yang subur itu. Kemudian terdengar suara genderang bergemontang menciptakan gelombang-gelombang. Dan di tengah-tengah gelombang suara dari tanah air itu, aku mendengar seorang lelaki berteriak. Aku deklarasikan hari ini, kabinetku bernama Kabinet Laba untuk Rakyat. Seluruh mekanisme kerja dan keputusan pemerintahanku harus menuju pencapaian laba untuk rakyat. Bersama para menteri dan semua aparatur pemerintahanku, aku bersumpah dan mendapat laknat langsung dari Tuhan jika bernafas, bergerak, melangkah dan melakukan apa saja tidak demi memperjuangkan laba untuk rakyat. Ini bukan soal siapa presidennya dan siapa wakilnya. Juga tidak penting apakah engkau jadi presiden atau jadi Bambung Melarat. Para preman, kiai, artis, jenderal, petek silahkan jadi nomor 1. Tapi syaratnya mengabdi kepada laba untuk rakyat. Siapapun saja yang sudah telanjur menghuni tanah negeriku, dan siapapun saja yang datang dari luar, semua bekerja dan mengabdi kepada satu hal saja, laba untuk rakyat. Makhluk-makhluk raksasa siapapun nama kalian, IMF, Bank Dunia, ADB, USAID, modal asing, modal ajaib, wewe gombel, genderuwo, banaspati, termasuk sundel bolong, silakan masuk ke Indonesia, bergabung di dalam prinsip laba untuk rakyat Indonesia. Setan, iblis, konglomerat global, sistem moneter internasional, dajjal, Illuminati, alumbrados, druhun, dimomonono lengeng, silahkan berkiprah. Tapi begitu memasuki batas pagar negeriku, hanya satu yang berlaku, laba untuk rakyat. Silahkan para ahli bicara tentang negara, kerajaan, monarki, teokrasi, sosialisme, baik yang religius maupun yang setengah religius, kapitalisme, ultrakapitalisme, neoliberalisme, dan keynesisme. Tapi kun fayakunnya cuma satu, laba untuk rakyat. Keringetan untuk laba untuk rakyat. Kudu ngoyo ditahan demi laba untuk rakyat. Anyang-anyangen babah mosok dioyono ndek panggung. Wis suwe gak gendeng ngetane. Mau mengolah tambang, batu bara, emas, silahkan. Mau bikin mall-mall, Carrefour, Kersri, Kertu, mau bikin PT kapal keruk, taline kenceng, Saipul ngantuk, taline ngaceng. Perusahaan Klowong internasional, silahkan, tapi berunding sama saya. Dan aturan pembagian hasilnya hanya satu, laba untuk rakyat. Iblis mau bikin perusahaan, malaikat Jibril mau bikin parpol, silahkan. Tuhan mau kos, silahkan. Gatel taek mlebu cangkemmu, silakan, tapi satu perundingannya, laba untuk rakyat.
Kata ini Arman Maulana gak iso. Silahkan masuk semua imperialisme jenis apa saja. Silahkan subversi penjajahan lewat kampus-kampus pendidikan dan media-media. Santet, tenung, rudal, bedil, senapan peluru, matamu. Tapi urusan negeriku cuma satu. Gak ngomong, wis ngomong kabeh. Gak ada iklan di TV. Gak cepet, gak apa-apa. Nek cepet tuh lah ceracur jenenge. Lanjutkan ya, masa gak dilanjutkan. Terus kadung metenteng hari ini. Lah sudah cenut-cenut bangkean nih. MPR, DPR, DPD, atau silakan bikin lagi KPR, Pak D, Bude. Lembaga sayang masalah, aktivisme, lembaga dana internasional, tayangan rasan-rasan dan wawancara lempar batu dari kejauhan. Majelis Oron itu madhab gender, komunitas munafik liberal, silahkan berjoget di panggung nasional, tapi tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, tidak ada policy, tidak ada rapat dan surat keputusan, kecuali demi laba. Pisahkan secara transparan kas pemerintah dengan kas negara. Tidak ada pegawai negeri yang patuh kepada atasan. Yang ada adalah pegawai negara yang taat kepada undang-undang. Rakyat adalah pejabat tertinggi dan para pejabat adalah buruh dan pembantu yang digaji. Falsafah negaraku Pancalaba. Laba rohani, laba akhlak, laba ilmu, laba budaya, dan laba jasad. Undang-undang negaraku, undang-undang martabat rakyat. Nyuwun sewu, ideologi negaraku adalah manunggaling kawula lan Gusti. Ngelu MUI. Manunggaling kawula lan Gusti, bahasa Arabnya tauhid bainallah wan nas. Allahu Akbar. Di dada pemimpin, di dalam dadanya Karwo dan Saiful, di dalam dadanya SBY, Yusuf Kalla, Prabowo Susilo, Susilo Bambang Budiono, Yusuf Susilo Subianto. Di dalam dada kalian bersatulah rakyat dengan Tuhanmu. Engkau tidak akan menyakiti rakyatmu karena engkau tidak mau dilaknat oleh Tuhanmu, dan engkau tidak patuh kepada Tuhanmu karena rakyat akan marah kepadamu. Tuhan dengan rakyat menyatu di dalam kalbumu, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat administrasi, menjadi pusat segala persidangan dan keputusan-keputusan sampai moncrot-moncrot hidupku. Terusno sampai emben nih. Itulah sejatinya pemimpin yang dibutuhkan oleh negaraku. Lambat atau cepat, kalian semua dan makin banyak orang di berbagai wilayah,
di berbagai provinsi, kabupaten, desa, dan kota akan makin banyak yang bersedia mati untuk laba, untuk rakyat.